Salam. Salam. Yuk kita buka Alkitab kita di Matius 5 ayat 9 Sampai 10. Matius 5 ayat 9. Apa katanya? 1, 2, 3. Anak-anak. Nah, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Nah, damai itu apa? Damai itu artinya senang, bahagia, tidak membawa pertengkaran. Kalau datang ke rumah temannya tidak langsung ejek-ejekan, terus ya. Tapi waktu dia datang ke rumah temannya atau temannya datang ke rumahnya, semua terasa apa? Enak, senang, bahagia, ya. Jadi kita itu kalau berada dimanapun, di rumah siapapun, baik itu di mobil bersama-sama dengan teman atau saudara-saudara yang lainnya waktu liburan atau jalan-jalan, kita tidak ejek-ejekan, kita tidak pukul kepalanya, kita tidak usir, ya kan? Kita tidak mengganggu, tapi kita membawa damai. Jadi waktu kita belum datang, nggak ikut sama anak-anak saudara yang lain, kayaknya ada yang kurang. Maunya ikutlah dia, nggak enak kalau nggak ada dia, ya. Jadi ada apa? Perasaan yang kurang kalau kita itu tidak ikut. Kenapa? Karena mereka merasa kita itu membawa damai, enak berteman dengan kita, ya, enak berkawan dengan kita. Jadi kalau nggak datang sekolah minggu dia, kalau nggak datang gereja dia, lemas kita, ya kan? Kenapa? Karena melihat dia saja sudah senang, apalagi kalau sudah bersama-sama dengan dia, ya, teman kita itu. Jangan gitu, ya. Kita bersyukur, ya, karena kita mempunyai teman seperti dia, ya. Nah, kita supaya menjadi pembawa damai, kita harus apa? Kita harus memiliki Yesus dalam hidup kita. Memiliki Yesus. Karena waktu Yesus ada di dunia, banyak sekali loh teman-temannya. Semua mengikuti, mulai dari anak kecil. Anak kecil aja lari, dibilang mamanya jangan ikut sana, lari dia, malah minta digendong, ya kan? Minta digendong. Ada yang di sininya, gendong di pundaknya, ada yang dipeluk, ya kan? Memeluk, ada lagi yang dipegang tangannya, semuanya senang. Apa? Semuanya senang dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita mau menjadi pembawa damai, kita harus memiliki Yesus di dalam kehidupan kita. Karena hanya Yesus saja yang bisa memberikan perasaan enak, perasaan senang, sukacita, dan damai di dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak harusnya punya banyak teman. Gak boleh gak ada teman. Karena kalau anak-anak aja gak ada teman, apalagi nanti dia remaja, apalagi nanti dia dewasa, sendirian lah. Jadi temannya apa? Boneka aja di kamar. Temannya apa lagi? Handphone aja di kamar. Aduh, kasihan kalau hanya itu aja temannya, ya. Kalau kita punya teman itu enak, karena kita bisa saling bicara. Kalau nggak punya teman, temannya hanya boneka, dia ngomong atau temannya hanya kucing aja, ya kan, manis atau temannya hanya anjing aja, atau ada juga yang temannya ular loh. Semua binatang-binatang di rumahnya, dia ada pelihara ular, pelihara kadal, apa biawak, pelihara. Ada juga yang pelihara buaya. Ada yang pelihara
ular dari anaknya sampai besar, dililit dia segini, dagingnya, badannya. Tahu nggak kalau berteman dengan ular, lama-lama ular itu akan makan si tuannya, karena ular ini nggak bisa dia lapar. Kalau kita lupa kasih makan, nah dia pura-pura dia melilit tuannya, rupanya mau dimakan. Harimau juga seperti itu. Mulai dari anak sampai dia besar sampai tua, itu yang jadi temannya. Loh, mana manusia? Dia sakit hati dengan manusia karena baru satu kata aja udah dia nggak suka. Itu bahaya, ya. Jadi kalau kita mau membawa damai, kita harus memiliki Yesus dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus dulu waktu datang ke dunia banyak temannya. Kalau orang itu disukai anak-anak, berarti dia baik. Kalau ada orang nggak disukai anak-anak, berarti orang itu bahaya. Kenapa? Karena hati anak-anak itu masih polos, tulus. Ketika dia melihat orang, kayak ada perasaan senang. Aku malah di dekat dia, aku malah bukan takut, ya kan? Anak-anak itu bukan takut, tapi waktu dia berada dekat dengan orang itu senang. Ya, jadi kita harus membawa damai. Cara membawa damai harus memiliki Yesus dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita di rumah cerewet, suaranya kuat, ya kan, suka mengganggu, kita akan dijauhi. Bukan anak-anak Allah kita, tapi anak-anak siapa? Anak-anak iblis. Karena kalau kita aja udah di rumah, kita dibilang seperti itu sama kita, ya, kerjanya marah aja, merepet aja, menjerit-jerit aja, ngomong nggak pernah bagus. Mama Jangan yang merepet. Ya, menjerit aja, cerewet aja, ya kan? Bilang yang baik aja pun harus menjerit, ya kan? Menjerit nggak boleh, karena Tuhan Yesus nggak pernah menjerit bilangkan orang, ya, memanggil orang atau anak-anak. Apa itu? Ya, jadi semuanya damai. Kalau kita mau disebut anak-anak Allah, harus membawa damai. Baik di rumah, siapapun teman kita, maupun ataupun kawan-kawan, harus bawa damai. Jaga mulut, jangan ejek dia. Karena kalau kita ejek, nanti dia sakit hati, nggak mau berteman dengan manusia. Tapi jadi berteman sama boneka, atau berteman dengan hewan-hewan, ya, atau game aja. Jaga mulut, jaga tangan kita, jaga kaki kita, nggak boleh melakukan yang tidak baik. Ya, ingat, berbahagialah orang yang membawa damai, yang membuat hati orang tenang, yang membuat hati orang sukacita. Ya, berbahagia, supaya kita disebut siapa? Disebut anak-anak Allah. Tuhan Yesus yang menyebut kita, itu anakku, karena aku ada di dalam dia, itu sifatku ada di dalam dia. Tapi kalau kita tidak membawa damai, orang-orang akan bilang, anak setan itu, anak gila itu, ya kan? Orang jahat itu. Nah, gak bagus itu orang tuanya. Jadi orang tua yang disalahkan, ya. Jadi membawa damai. Kalau mau disebut siapa? Anak-anak Allah. Ya, mulai hari ini ingat, nanti kumpul sama teman-teman atau keluarga, ya, sama-sama jaga perkataan, jaga kaki atau tangan, ya, jangan ngejek, dijaga hati, jangan gampang tersinggung. Sikit-sikit dia itu nggak boleh, ya. Tapi ingat, aku adalah anak-anak Allah. Tuhan Yesus udah tinggal di dalam diriku, jadi aku harus membawa damai. Ya, ingat,
Kalau kita mau disebut anak-anak Allah, jadilah pembawa Damai. damai. Aku pembawa damai. Ya, peace maker. Amin. Tuhan Yesus Memberkati.